Torah, Injil. Setelah Injil, umatnya Nabi Musa udah ikut ke umatnya Nabi Isa. Taruhlah Yesus. Taruhlah ini mau setengah. Pokoknya pengikut Kristus lah. Tapi begini Bang, mohon maaf nih Bang kalau saya potong. Gini, kira-kira boleh nggak saya mengusulkan satu ide? Karena kalau kita bicara tentang keyakinan, nanti kita nggak selesai. Karena Abang, tapi saya meyakini bahwa yang benar ini yang Allah ini, bukan Yahweh yang itu. Yang Allah ini. Gini saja Bang, gimana kalau saya ajukan cara memecahkan masalah ini dengan metode-metode yang sederhana? Saya kasih contoh. Boleh. Di dalam Taurat, di dalam hukum Taurat, tadi Abang membacakan satu ayat. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Ismail dan keturunan-keturunannya. Tadi Abang baru membacakan ayat itu kan? Oke. Sekarang begini, di situ ada kata-kata Yitzhak, betul? Ishak. Oke, Ismaila, Ishak, Yakub. Oke. Di dalam Alkitab ada kata-kata begini, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Betul. Ternyata di dalam Alkitab dikatakan Yahweh itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Betul. Di dalam Al-Qur'an Allah itu Tuhannya Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail dan keturunannya. Betul. Iya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mana yang benar? Gimana kalau saya ajukan metode begini? Menurut Allah, kenapa anak tersebut atau orang tersebut bernama Ishak? Kalau memang Allah ini adalah sang pemilik kitab tersebut, dia pasti bisa menjelaskan kenapa kok Ishak. Kalau dia tidak mampu menjelaskan kenapa kok Ishak anaknya, kenapa nggak Joko atau kenapa nggak Sujatmiko aja, kenapa kok Ishak? Berarti kita harus simpulkan bahwa Allah di sini, mohon maaf, ia seorang pencuri. Kalau dia tidak bisa menjelaskan siapa itu Ishak. Coba Bang, jelaskan kepada saya, kenapa anak atau orang tersebut bernama Ishak? Di surah, kalau kau mau membawa ini, nggak masalah. Tapi kami akan membuka lebih banyak lagi bukti-bukti yang nyata. Salah satu dari puluhan bukti, ratusan bukti itu, kalau di surah ini dijamakan Ishak, dia ini anak yang di surah apa ya? Kamu akan menyebutnya itu Ishak, dia adalah seorang anak yang taat atau apa ini ya? Pintar. Kalau Ismail sabar, anak yang sabar. Kalau Ishak itu, makasih Bang. Dalilnya aku agak kurang lupa ini, kurang ingat aku dalilnya. Baik. Tapi ada disebutkan Ishak itu adalah seorang, bahkan julukannya itu lahir di usia tua itu, menopause orang tuanya itu dalam Islam. Baik, saya akan bacakan Bang ya. Lupa. Baik. Boleh, saya pernah begini. Ini bukan bermaksud untuk mengejek atau apa ya. Begini Bang. Jadi yang saya maksudkan begini. Ketika seseorang itu adalah sang pemilik suatu barang, maka orang tersebut akan mengerti kenapa barang itu ada di tangannya. Bagaimana sejarah barang itu? Kenapa namanya begitu? Saya kasih contoh. Bapak, dia punya anak. Nama anaknya misalnya ditaruhlah namanya itu misalnya orang karo. Orang karo itu banyak kasih namanya itu lucu-lucu. Saya punya teman orang karo, nama anaknya itu informasi. Informasi nama anaknya. Ya. Informasi. Kemudian siapa? Nama-namanya lucu-lucu gitu. Mohon maaf ya, orang karo bukan bermaksud apa. Pasti bapaknya itu bisa menjelaskan kenapa kok anaknya dikasih nama itu, kapan dia lahir, bagaimana proses kelahirannya, siapa mamanya, dia tahu karena dia pemilik barang. Ketika Allah tidak mampu menjelaskan kenapa dia diberi nama Ishak, patut dicurigai bahwa ini merupakan sebuah plagiatisme. Kalau kita membaca Alkitab, perhatikan. Kalau kita membaca Alkitab, Abraham dan Sarah istrinya, itu lama mereka tidak memiliki anak. Betul. Tetapi Tuhan bersumpah kepada Abraham bahwa ia akan membuat keturunannya sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi Abraham tidak melihat itu ada harapan itu. Sehingga dia akhirnya mengambil orang lain sebagai istri. Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Abraham tidak sabar.
Dia tidak sabar dengan janji Tuhan itu. Mana janji Tuhan? Katanya anak saya sebanyak bintang di laut dan pasir di langit. Satu aja nggak ada kok. Nah, akhirnya dia nikah lagi, lahirlah di situ Ismail. Tetapi aku potong dulu, Dis. Sedikit, biar kita lanjutkan Bang mengenai nama Ishak ini. Tetapi Tuhan berfirman. Sedikit. Soalnya ini kita mau ke sana sedikit. Biar kita selesaikan Bang. Tetapi Tuhan berfirman melalui para malaikat. Dia berkata begini, sesungguhnya pada hari ini, pada tahun yang demikian, pada hari yang sama, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Ishak. Kenapa kok Ishak? Ternyata itu akibat daripada Sarah yang tertawa. Ya, dia tertawa. Dia begini, tertawa. Bagaimana kamu kok bilang saya mau punya anak? Ya. Dia tertawa. Nah, kata tertawa itulah yang akhirnya menjadi cikal bakal nama anaknya. Ishak. Jadi arti daripada Yitzhak itu artinya tertawa. Itulah yang dijelaskan dalam Alkitab. Pertanyaan saya, kalau memang Allah adalah pemilik daripada sesuatu tersebut, seharusnya Allah mampu menjelaskan apa arti nama Ishak. Coba jelaskan. Ketika tidak mampu, maka kalau kita simpulkan bahwa Allah adalah, mohon maaf, seorang plagiat. Silakan. Aku dalilnya lupa, tapi Nabi Ishak itu anak yang saleh ya. Anak yang saleh. Oh iya, betul. Anak yang saleh dia itu. Bisa diuraikan dari bahasa Ismail, apa itu Ishak? Anak yang sabar. Oke, dari bahasa apa itu Ishak? Ishak itu semua itu nggak ada bahasa. Mau itu wahyu diturunkan dalam bahasa Ibrani, namanya Ishak. Mau dia itu dalam bahasa Aramaik, tetap Ishak. Mau dia itu bahasa Arab, tetap Ishak, nggak berubah. Dia tetap. Baik. Padahal nama saya Bronson. Mau ke Argentina, Bronson tetap. Wahyu Nabi diutus dengan orang, misalkan orang Brazil, tetap nama saya Bronson, bahasanya bahasa Brazil. Oke. Padahal kalau kita belajar secara etimologi, benar kata Abang, kata Ishak di dalam Al-Quran tidak memiliki makna. Karena apa? Karena itu bukan kosakata bahasa Arab. Kata Ishak itu sebenarnya diambil dari kitab orang Yahudi yang artinya Yitzhak, yang artinya adalah tertawa. Iya, nih saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan dalilnya. Enggak, kita sepakat itu tahu kok, itu tahu. Oke, lihat ya di sini ya. Nih. Nih. Kalau Ismail itu Tuhan memberkati itu. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ya, jadi sebenarnya Bang, yang saya maksudkan itu kan, di sini, kalau kita merujuk kepada sumber aslinya, kita tahu kenapa kok diberi nama Ishak. Sementara kalau kita merujuk kepada sumber, mohon maaf Bang, bajakannya atau kawinnya, kita tidak tahu kenapa kok dikasih nama Ishak. Makanya saya bilang sama Abang, berarti yang orisinil itu sudah pasti yang awal. Uang asli dia datang duluan, uang palsu dia datang belakangan. Karena uang palsu ingin meniru uang asli, tetapi orang tidak akan bisa menerima uang palsu karena apa? Karena uang palsu pasti banyak cacatnya. Contohnya, di uang asli bibirnya nggak ada belepotan kemana-mana. Karena uang palsu pakai tinta murahan, akhirnya bibir Soekarno belepotan bibirnya kemana-mana. Kan begitu jadinya akhirnya. Jadi belepotan bibirnya kalau di uang palsu kan? Karena tintanya tinta murahan. Seperti itu. Di mana-mana barang KW pasti datang dengan kualitas yang lebih rendah. Seperti itu. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus sama-sama mengakui bahwa Al-Quran tidak mampu menjelaskan kenapa dia bernama Ishak. Coba, kenapa dia bernama Ibrahim?
Apa Ibrahim nama itu arti Ibrahim? Khalifullah, sahabatnya, sahabat Tuhan itu. Kalau sumbernya dalam Al-Quran ada nggak? Dia Karena di kalau kita hanya Al-Quran bersumber itu- bukan berdasarkan Quran, artinya kita Betul. ngarang, Bang. Oh iya betul. Dalilnya aku Ada bukan lagi. habis Quran juga. Aku bukan habis Quran juga. Kalau aku nggak ingat nggak mungkin aku paksakan kan. Tapi yang aku ingat aku sebutkan. Tapi aku tahu gitu. Nah, di Kalau dalam Nabi Adam- Alkitab, Bang, dia pada waktu itu bukan bernama Abraham. Nama dia adalah Abram. Nama asli dia itu. Ya. Kenapa dia diganti namanya menjadi Abraham? Karena dia akan menjadi banyak bapak bangsa. Ab itu artinya bapak. Bapak itu artinya. Ya, Abraham, Perspektif bapak Bible banyak bangsa. Itu. Betul. Makanya kalau kita merujuk kepada kitab yang orisinil, kita tahu, oh begini. Tapi kalau kita merujuk kepada kitab KW, ya kita nggak tahu. Pokoknya Ibrahim. Nggak gitu. Harus kita buktikan. Nah, makanya kita lihat, kita compare. Kami menjawab, makanya umat Islam datang menjawab. Nah kan? Pertanyaan ini muncul dari non-Muslim, apalagi dari ahli-ahli kitab termasuk Yahudi, apalagi ahli-ahli kitab termasuk Yahudi, mau itu Yahudi Nasrani lah. Maka umat Islam menjawab. Yang pertama, sebelum ke beberapa poin ya, 10 dari poin yang pertama lah nih. Kami bertanya dulu, kita harus sepakat dulu. Yang mana yang namanya kitab suci itu haruslah murni dari Tuhan. Sepakat nggak? Murni dari Tuhan. Ya, contohnya. Yang Bang dimaksud Edis murni bilang, dari Tuhan itu apa, Bang? Tuhan ngasih langsung dari begitu Tuhan nih, langsung. begitu atau Betul. gimana? Ya, contoh Edis misalkan berkata. Coba Edis berkata nih sekarang nih. Apa aja? Ini kitab gitu. Itu yang berkata ini kitab kan Edis kan, langsung dari Edis kan. Hmm. Nah, yang namanya kitab suci itu, yang namanya suci bagi kami umat Muslim itu haruslah langsung dari Tuhan. Contoh tadi Edis bilang, ini kitab, langsung Edis sendiri yang mengatakannya, nggak dari orang gitu, langsung Edis sendiri yang mengatakannya. Ini kitab. Contoh Edis bilang, pergi kamu ke sana, pergilah ke Saya sudah nangkap, Bang. Saya sudah nangkap. Itu sebenarnya ada, ya, itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Dikatakan di dalam surat tersebut berkata, zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Hudal lil muttaqin itu ayat ketiga, alladzina yu'minuna. Oke. Yang artinya inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapa yang berkata di situ inilah kitab? Tentu Allah, betul? Pak, tentu. Nah, bagaimana Pintar, mungkin, yang menjadi pertanyaan sekarang begini, bagaimana mungkin ayat itu menjadi masuk akal? Karena apa? Karena penyusunan kitab suci Al-Quran dilakukan setelah Muhammad meninggal. Pada zaman Muhammad tidak ada yang namanya buku dikasih ke Muhammad. Betul? Tidak ada kitab dikasih ke Muhammad. Makanya ayat tersebut Udah catat para nabi, sahabat. Ya, tapi kan bukan dikasih inilah kitab, enggak kan? Enggak. Nah, Wahyu, maka menurut analisa saya, ayat tersebut pasti tidak dikatakan kepada Muhammad. Ayat tersebut pasti merupakan sebuah kata pengantar ketika kitab Al-Quran disusun dan ditulis. Makanya ditulis oleh mereka, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau seperti itu pasti masuk akal. Itu sama tidak masuk akalnya dengan begini. Ada orang memberi Anda begini, inilah kitab, tapi kitabnya nanti ketika Anda sudah meninggal, kan gak masuk akal. Bagaimana Anda berkata inilah kitab, tapi kitabnya belum ada. Kitabnya adanya nanti setelah Anda sudah meninggal. Makanya saya sebagai seorang pengkaji selama 13 tahun, menurut analisa saya, ayat tersebut sudah pasti adalah ayat tambahan yang disusun oleh para panitia penyusun kitab tersebut. Ada 89 poin di sini aku lihat yang ini udah lari lagi kita ke zalikal kitabul la raiba fihi.
Edis tahu nggak? Tapi nggak mungkin lah tahu karena nggak menguasai kan, nggak mungkin paham itu. Kalau mungkin paham ya alhamdulillah. Ayat yang terakhir diturunkan itu, ini ayat ini dua, ada yang ayat Makkiyah dan ada yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Ayat Makkiyah dan ayat Madinah. Ayat yang pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama turun. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an runutannya memang Al-Fatihah, Al-Baqarah, memang Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi. Tapi bukan berarti itu wahyu yang turun datang. Saya tidak mengatakan itu wahyu yang turun datang, Bang. Yang menjadi masalah ketika Abang mengatakan kitab suci harus dari Allah langsung. Bagaimana Abang percaya bahwa Tuhan itu dari Allah langsung ketika Allah berkata inilah kitab, sedangkan kitabnya itu jelas-jelas disusun oleh Utsman bin Affan, panitia pada waktu itu yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Bagaimana kitabnya disusun oleh Zaid bin Sabit, pembuatannya dibuat setelah Muhammad meninggal, tetapi Anda yakini Allah berfirman kepada Muhammad, inilah kitab. Kan menjadi tidak masuk akal. Sementara di zaman Muhammad nggak ada kitab tersebut. Udah dicek gitu di zaman Nabi. Terimalah apakah Allah memberikan Muhammad sebuah kitab? Enggak, wahyu berangsur-angsur. Bagaimana mungkin ada kata-kata inilah kitab, sementara kitabnya nggak ada? Makanya seperti saya bilang tadi, ayat itu lebih cocok merupakan ayat tambahan, ayat sisipan ketika Quran dibukukan. Kalau Allah bilang itu jalikal kitabul la raiba kitab. Sementara wahyu ini berangsur-angsur ya. Di situ kan bukan berarti yang namanya kitab itu kan berarti kan sudah dibukukan kan, Dis. Iya, harusnya artinya, begitu. Iya, artinya kan narasimu nggak boleh, artinya oke, nggak apa-apa kamu bergerak dari sudut pandang itu ataupun kritis dari situ. Cuma gini, kalau Edis larinya salah satu titik itu dari beberapa sudut pandang, kayaknya kurang akurat. Kenapa? Yang namanya kitab ya dituliskan, dibukukan, mau isinya itu 1 wahyu, 2 wahyu, cuma 3 wahyu. Kalau dia sudah dituliskan itu akan jadi kitab. Iya, tetapi kalimat inilah kitab mengindikasikan bahwa kitab itu sudah berbentuk. Inilah kitab, artinya kitabnya udah kesusun itu. Nggak mungkin Anda bikin inilah kitab sebagai suatu kata pengantar, pembukaan. Itu masuk dalam Al-Baqarah loh. Ya kan? Betul. Ya. Masuk kepada satu di situ. Bagaimana mungkin kalimat itu ada di situ tapi kitabnya belum jadi? Sama saja Anda bilang kepada seseorang, inilah mie ayam yang paling enak di dunia, tapi mie ayamnya nanti orang itu meninggal dulu, baru ada mie ayamnya. Bagaimana Anda bisa memberikan kepada seseorang, inilah mie ayam enak buatanku yang paling enak di dunia. Tidak ada yang tidak enak di dalam sini. Tetapi itu terjadi ketika orang tersebut meninggal. Nggak masuk akal gitu loh. Perkataan tersebut menjadi tidak masuk akal sama sekali. Begitu. Tapi kembali tadi ke yang awal tadi, Bang. Kalau kita bicara soal iman nanti kan agak panjang. Tapi Bang, kalau kita memang betul-betul seperti metode yang saya gunakan tadi, Bang. Nggak masalah. Abang mengakui tidak bahwa di dalam Al-Quran Allah ataupun Al-Quran tidak mengetahui arti nama Ishak? Tahu. Oke, apa arti nama Ishak? Coba tunjukkan rujukan ayatnya. Anaknya Saleh. Ada ayatnya? Ada itu di Coba di mana ayatnya? Surah Ibrahim ya, Ibrahim. Surah Al-Anbiya juga. Ya, di situ dikatakan, oke, saya paham, Bang. Di situ dikatakan Ishak seorang anak yang saleh, bukan arti Ishak arti Ishak itu berarti soleh. Kalau soleh itu soleh bahasa Arabnya, Bang. Contoh begini. Informasi seorang anak yang baik. Apakah arti informasi adalah baik? Tidak. Informasi itu artinya berita. Info, betul? Betul tidak? Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, jangan Bang, terjadi Bang.
Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Ishak anak yang soleh. Tombol hitam ini beneran. Betul. Ya, oke. Nah, ketika anak yang soleh Ishak itu, berarti Ishak itu kan seorang soleh. Bukan arti nama Ishak artinya soleh. Nah, makanya kita harus mengkaji secara etimologi di sini. Coba, menurut kaidah berbahasa Arab, apa akar kata pembentuk kata Ishak itu? Kan tadi kan udah gue bilang itu, Dis. Apa artinya? Kalau untuk akar katanya itu Nggak ada kan? Definisi saleh. Taat. Cuman kalau kami sih nggak berangkatnya ke situ. Bagaimana Iya, kalau kita? Bukan maksud saya berangkatnya ke situ. Maksudnya begini, Bang. Seorang yang memiliki barang di tangannya, barang tersebut asli punya dia akan mampu menjelaskan dari mana kau beli itu, dia bisa jelaskan. Kenapa kok bisa segitu? Karena waktu itu saya milih-milih yang lain, terdapat lain yang murah. Kenapa sekarang ada di tanganmu? Karena begini. Kenapa kok passwordnya begitu? Karena begini. Berapa passwordnya? Sekian. Dia tahu seluk-beluk barang itu karena barang itu punya dia, betul? Betul. Tapi Bang, kalau ada seorang pegang handphone, ditanya dia berapa passwordnya, dia nggak tahu. Berapa kamu beli, dia tidak tahu. Dari mana kamu beli, dia tidak tahu. Artinya barang tersebut ada di tangan dia. Kita simpulkan sebagai barang yang dicuri, betul? Ya, bukan pemiliknya lah. Bukan pemiliknya dia. Ketika Al-Quran tidak mampu menjelaskan kenapa kok itu Ishak, kenapa tidak Joko, kenapa tidak Sujatmiko, kenapa kok harus Ishak? Maka tadi Anda sudah mengakui Al-Quran tidak mampu menjelaskan itu. Tetapi bukan Bible mampu jelaskan. Oke, coba jelaskan kenapa dia kok diberi nama Ishak? Ishak itu anak yang saleh. Kalau Ismail itu anak yang sabar. Iya, pertanyaan saya Bang. Abang tidak nangkep-nangkep loh Bang. Kalau Ishak seorang yang saleh, itu artinya Ishak itu sifat-sifatnya, karakter dia, manusia dia soleh. Taat, bisa jadi Ishak itu karakter dia, misalnya dia tukang nyolong mangga. Bukan berarti Ishak itu berarti nyolong mangga. Abang paham nggak atau abang tidak pura-pura tidak paham? Udah paham kita situ, udah selesai kalau itu. Yang saya tanyakan Bang, bukan karakter Ishak. Bukan sifat Ishak yang dia tukang maling mangga ataupun seorang soleh, bukan. Yang saya tanyakan, mengapa dia bernama demikian? Lah kok masih situ aja? Kan kalau perspektif Bible nih, Ishak itu tertawa. Itu sudut pandang Bible itu, Kristen itu. Iya, sudut pandang kami. karena apa? Karena Islam Bible tuh, mengerti sejarahnya. Ismail. Karena ibunya dia menertawakan nubuatan itu. Betul. Engkau akan mengandung dan akan punya anak. Bagaimana saya mengandung punya anak? Dia tertawa-tawa. Orang sudah tua, mati haid begini kok punya anak? Karena dia tertawa tersebutlah akhirnya nama anaknya diberi nama Yitzhak yang artinya tertawa. Berarti Alkitab sanggup menjelaskan kronologisnya, sanggup menjelaskan bagaimana urutan peristiwanya. Maka dikatakan Alkitab menuliskan barang milik asli milik dia. Makasih Bang Jo, makasih teman-teman. Sekarang Al-Quran, apakah dia sanggup menjelaskan tersebut? Jawabannya tidak sanggup. Maka kesimpulannya, kan aku jawab dari tadi 10 poin, 54 poin satu belum aku jawab. Kan lo tahu yang dari tadi. Aku belum jawab apa-apa nih. Oke, pertanyaannya Bang, tadi sesuai yang saya katakan. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan asal-usul barang tersebut, kenapa bisa begitu? Kenapa kok ada di tangan Anda bisa begini? Berarti Anda dari mencuri, betul? Loh, kamu 3 kali 4 kali berputar-putar di situ. Gak bermaju-maju kita jadinya, gak bergerak. Itu perspektif Bible menerangkan sejarahnya, historinya. Ishak itu tertawa. Sejarahnya kenapa? Bagaimana ketika kalau Anda ingin membantah, coba jelaskan secara etimologi apa arti Ishak di dalam bahasa Arab. Secara etimologi, definisi Ishak itu dalam Al-Quran itu anak yang saleh.
Ismail anak yang Bang, sabar. itu abang ngarang. Saleh itu bahasa Arabnya soleh, solihin. Kalau misalnya dia ingin arti, misalnya anak. Abang pernah dengar nggak seseorang bernama solihin? Kamu Saya punya mutar teman situ. namanya solihin. Terus sekarang saya bilang sama kamu, Dis, yang benar adalah Al-Quran. Karena Al-Quran menerangkan Nabi Ishak adalah anak yang saleh. Kau salah. Di situ kau diterangkan Kayaknya abang sistem nggak nangkep teknologinya dengan adalah bahasa tertawa. saya ini. Debat kusir jadinya. Bukan debat kusir, Bang. kusir. Abang yang tidak paham atau pura-pura tidak paham dengan yang saya sampaikan. Itu sudut Seandainya maksud pandangmu, abang Dis. begitu, gini Sekarang Bang. saya bertanya, Seandainya kalaulah maksud memang Tuhanmu abang, Tuhan gini yang Bang, benar. coba jelaskan Bang ya, Nih, gini Bang. jawab pertanyaanku. Seandainya maksud abang bahwa Ishak itu artinya soleh, harusnya nama dia itu solihin. Seperti Kok nama jadi teman solihin? saya, Soleh, si Soleh, solihin. Iya, apa hubungannya? Iya, abang mengarang Bola, bebas. buat Ishak namanya artinya itu soleh, mau itu robek. ngarang bebas. Itu bukan arti nama, itu karakter seseorang tersebut. Karakternya Itu sudut bisa saja pandangmu. beda-beda. Namanya itu sudut bisa pandang saja Kristen. Ishak, tapi karakternya bisa soleh. Karakternya bisa tukang nyolong mangga. Karakternya bisa usil. Saya tidak Nah, sekarang tanya aku tanya samamu. karakter. Sekarang aku tanya samamu. Astaga. Definisi Injil itu apa? Injil. Menurut Kristen. Baik, Matius, Injil, Markus, baik. Lukas. Ini juga sama ini. Ah. Injil. Makanya jangan kau paksakan sudut pandangmu dengan sudut Baik. pandang kami. Baik. Saya nggak memaksakan, Kau Bang. Saya memaksakan sudut bertanya. pandangmu. Saya bertanya dari pertanyaan itulah ketahuan Tadi bahwa kan lu kalian jawab. melakukan pencurian dan Coba plagiatisme. definisi Injil Baik. itu apa? Coba. Baik. Injil berasal dari bahasa Yunani dari kata eu dan angelion. Hmm. Disingkat jadi Injil yang artinya adalah berita sukacita atau berita gembira atau kabar baik. Pertanyaan saya kepada Anda sekarang. Jelaskan secara etimologi apa itu Injil menurut kaidah bahasa Arab. Wahyu yang diterima Nabi Bukan Isa Bang, alaihissalam. Injil itu pembentuknya apa? Abang ngerti etimologi nggak? Kau memaksakan, kau kutanya, kau jawab, udah. Sekarang kalau aku paksakan sama kamu, bukan Edis, Injil itu maksudnya Bang, ini, kau bukan salah. saya Kau bilang, kau memaksa gimana? Bang. Abang bilang Injil itu adalah nama kitab, betul? Wahyu yang diterima Nabi Isa. Oke, kenapa kok nama kitab tersebut namanya Injil? Kenapa tidak namanya kungkurung kungkurung? Kenapa nggak gitu? Kenapa kok Injil? Kenapa enggak namanya itu Mujadalah? Kutanya sama kau. Kenapa namanya Injil? Kubalikin sama kau. Karena Ada itu nggak faedahnya itu? Gini, begini Bang, begini. Tujuannya kemana Jadi, itu? baik, saya gambarkan begini. Jadi, pada waktu itu orang-orang Israel, Tadi udah orang-orang pintar, Yahudi. kok jadi lain. Bang, biar saya jelaskan. Boleh saya jelaskan? Silakan. Begini, orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, mereka itu menanti-nantikan sang Mesias, datangnya sang pembebas, datangnya sang penyelamat. Dajjal Al-Masih. Makanya bagi kami. datang, begini sebentar Bang, makanya datang malaikat memberitakan kabar sukacita. Nah, kabar sukacita itu apa? Kabar sukacita itu adalah datangnya sang Mesias itu, datangnya sang penyelamat itu. Datangnya sang penyelamat itu merupakan berita gembira, kabar baik. Nah, kabar baik itu bahasa Yunaninya euangelion. Berita Evangelion. gembira. Makanya Berita kitab gembira. itu dikasih nama kitab berita gembira. Kenapa kok berita gembira? Karena sang Mesias sudah datang. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Sekarang jelaskan kepada saya. Kenapa Allah memberi nama kitab tersebut Injil? Kenapa tidak kungkung nama kitabnya? Silakan. Injil itu wahyu yang diterima Nabi Isa alaihissalam. Kan udah aku jawab tadi. Bang, kenapa nama kali kitabnya itu aku Injil, jawab Bang? Itu perspektifmu. Misalkan nih secara etimologi, Astaga. sejarah dalam Kristen ada. Kalau di dalam umat Islam, Teman-teman, ada yang mau bantuin saya nggak menjelaskan maksud omongan saya kepada dia ini? aku udah Ada paham teman-teman maksudmu. yang mampu?
Tapi kau menolong memaksakan, saya menjelaskan harus kepada dia. ada sejarahnya Injil itu kenapa di Al-Quran lucu. Kau kepaksakan sesuatu yang menurut kehendakmu. Contoh nih, kenapa sejarahnya Taurat itu di Bible itu harus seperti apa? Kau samakan sudut pandangmu dengan sudut pandang kami. Injil bagi kami adalah wahyu yang diterima Nabi Isa. Cukup, titik. Kalau yang Saya lain, tidak ada tanya history, Injil adalah wahyu yang sejarahnya diterima, Injil itu Bang. Yang saya bagaimana? tanyakan, Gak ada. kenapa diberi nama Injil? Kenapa nggak diberi nama Jono aja, kitab Jono begitu? Kenapa nggak Jono? Kenapa kok Injil nama-nama kitabnya? Itulah Kalau bukti dibilang bahwasanya, kenapa Bang, begini, saya Injil? kasih jawabannya. Sebenarnya kalian ini mengambil kosakata asing. Kitab itu udah bernama Injil dari sononya. Lalu Ini Anda salah kutip Injil. itu. Anda ambil istilah-istilah itu yang disebut di dalam Al-Quran sebagai jami'ah. Bahasa-bahasa Sekarang yang mengutip ajam. kami umat Islam apa Lughah kalian yang ajami'ah mengutip? namanya. Kita dari debatnya sekarang nih. Berarti kita sekarang masuk dalam ranah debat ya. Aku belum maju nih ya. Dari tadi aku belum maju. Sekarang aku maju nih sekarang nih. Enggak, coba Abang Mulai aku jelaskan masuk dulu debat apa nih. dimaksud. Kenapa kok Injil di situ namanya? Hah? Kenapa namanya kok Injil? Injil. Kalau di Al-Quran itu disebutkan Injil itu yang bersih hikmah dan berisi hikmah dan Bang, ada gini loh hikmah. Bang, ada Al-Quran, ada Taurat, ada Injil. Nah kenapa kok Injil gitu? Kenapa kitabnya nggak dikasih nama kitab Taurat aja sama gitu? Kenapa? Dua kali aku jawab Kodis. Masa aku jawab lagi sekali lagi? Coba, Abang ngerti nggak apa yang saya tanyakan? Aku kan paham pertanyaan. Apa yang Jawabannya saya maksudkan? itu. Terus mau jawabnya apa coba? Bukan jawabannya. Apakah Maksud Injil itu pertanyaan dari saya apa? orang tuanya Yahya, Yohanes yang memberitakan terus bikin laporan kalau ya Tuhan nanti bikinnya namanya. Oke lah Bang, Abang Injil. belajar dulu kalau Proposal. begitu Bang ya. Kita lanjut lagi besok Bang. Abang nggak menangkap apa yang saya maksudkan. Maka itu memaksakan. Ya, bukan memaksakan Bang, Abang nggak nangkap. Kan tadi sudah saya bilang, kenapa kok namanya itu Injil? Sudah saya jelaskan, Injil itu kabar baik. Makanya kitab itu diberi judul kitab kabar baik. Injil itu berasal dari kata dan angelion, berita gembira, kabar baik, berita sukacita. Ketika kita berbicara soal nama-nama begitu, mereka akan kalang kabut. Coba tanya. Ya Ustadz, ya jamaah. Ustadz, saya mau nanya Ustadz, kenapa kok kitab Taurat namanya? Kenapa enggak kok kitab Taurit? Kenapa kok enggak Taurit aja? Kenapa kok Taurat? Mumet nanti pasti Ustadznya itu, mumet. Karena apa? Karena mereka mengambil istilah-istilah tersebut dari bahasa Ibrani, dari bahasa asing. Pemilik kitabnya orang Ibrani pasti ngerti kenapa kok Taurat. Bukan Taurat kalau dalam bahasa Ibrani, Torah. Apa arti Torah? Torah itu artinya hukum, pengajaran, ketetapan. Makanya itu disebut sebagai kitab hukum, kitab ketetapan, kitab pengajaran, namanya Torah. Gitu, ngerti kan? Makanya Tuhan memberikan kepada Musa pengajaran atau hukum. Nah, kata hukum atau pengajaran itu dalam bahasa Ibrani disebut Torah. Makanya namanya nama kitab Torah. Nah, kalau tanya Ustadz, pasti Ustadz pusing-pusing. Ke Mekah dulu, habis itu ke Madinah. Sama seperti si kafe yang kemarin saya tanya. Ditanya, apakah Anda sudah makan? A, sudah. B, belum. Dijawab. Pada waktu itu, saya naik sepeda motor. Lalu, ketika saya naik sepeda motor, ban saya bocor. Nah, ketika ban saya bocor, saya lupa membawa dompet. Ketika dompet saya lupa, ditanya,
apakah Anda sudah makan? Oh bukan, sebentar, motor saya itu pada waktu itu kehabisan bensin. Coba apa merek motor saya? Aduh, kalau ada gelas ini udah gue lempar loh. Gitu dong maksud saya itu. Kita kalau diskusi coba nyambungin dulu, kita nyambung dulu. Pening pala Barbie ini gimana? Berat. Oke, kita kasih lanjut, ada Kafi Akbar. Ya, silakan Kafi Akbar. Kafi Akbar Habibi. Halo? Kafi Akbar Habibi, apakah Anda mendengar? Halo? Oke, baik.